Kisah seorang anak manusia ditakdirkan hidup dengan iblis bersemayam dalam tubuhnya. Nampaknya semua telah siap, ujar Warsito pelan berbicara pada dirinya sendiri. Dipandanginya seluruh ruangan gua itu. Sudah 2 hari dirinya sibuk keluar masuk gua yang ada di tengah hutan di kaki gunung yang terkenal angker seantero pulau Jawa ini. Di hadapannya tersusun dengan rapi 3 buah tampah besar berisi bunga saji yang menebar bau harum ke seluruh gua yang pengap itu. Di samping tampah ada tungku kecil terbuat dari tanah yang biasa dipakai untuk membakar dupa. Di tengah-tengah gua tergelar tikar yang dilapisi kain berwarna hijau tua. Di sudut gua nampak sebuah wadah besar yang di atasnya tergeletak kepala kerbau berukuran lumayan besar. Nanti malam, saat yang sudah lama aku nanti-nantikan, usahaku selama ini harus berhasil. Warsito tersenyum tipis sambil sekali lagi memandangi semua yang ada di hadapannya. Warsito bergegas keluar melalui lorong gua yang lumayan panjang. Sepintas nampaknya gua dan lorong sempit itu seperti tempat-tempat yang biasa menjadi sarang ular. Di luar gua, dirinya memperhatikan sekelilingnya yang penuh dengan pohon-pohon besar dan semak belukar. Dia ingin memastikan tak ada yang melihat dirinya keluar dari gua yang sebenarnya letaknya pun sudah lumayan tersembunyi itu. Hari sudah menjelang sore. Warsito tampak bergegas menyusuri hutan melalui rute yang sepertinya sudah biasa dilaluinya selama ini. Sebentar saja, Warsito, lelaki bertubuh kekar dan berkumis tebal itu sudah keluar dari hutan. Lalu dia menyusuri jalan setapak yang akhirnya membawanya sampai di depan rumah yang seluruh dindingnya terbuat dari kayu, namun terlihat kokoh dan terawat. Itu adalah rumah adiknya, Rukmini. Letaknya memang tak jauh dari hutan. Sudah 2 hari dia dan istrinya menginap di teras rumah. Nampak Rukmini yang tengah berbincang-bincang dengan Laras, wanita berwajah keibuan. Dia adalah istri Warsito yang langsung tersenyum melihat suaminya tiba. "Gimana mas? Mana hasil buruanmu? Kulihat kamu enggak bawa apa-apa," tanya Laras pada suaminya. "Ah, nihil Ras. Dari kemarin berburu, satu pun tak membuahkan hasil. Entahlah, kelinci hutan kesukaanku nampaknya makin sulit ku cari," jawab Warsito. Rupanya Warsito selama ini merahasiakan apa yang sebenarnya dia lakukan di dalam hutan selama ini dari istrinya dan juga adiknya sendiri. "Oh, ya sudah. Terus besok mau coba berburu lagi? Masih penasaran?" tanya Laras pada suaminya. "Enggak lah, mungkin lain kali saja. Nanti sehabis maghrib kita pulang saja," jawab Warsito. Warsito menjawab sambil memperhatikan reaksi istrinya. Dia takut istrinya curiga. Rukmini datang dari dapur sambil membawa segelas kopi hitam. "Nih, kopi dulu Mas To, supaya capekmu hilang." Rukmini menaruh segelas kopi panas di meja di hadapan Warsito. Warsito selama ini dikenal sebagai jawara tanpa tanding. Tak ada yang berani kepadanya. Karena selain ilmu bela diri, dia juga dikenal memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi yang diwarisi dari bapaknya yang jauh sebelumnya juga memiliki reputasi yang sama. Warsito memiliki sawah yang luas dan juga kebun yang diwarisi dari orang tuanya. Namun, semua itu seperti tak berarti karena selama ini dia dan istrinya belum juga dikaruniai keturunan. Sudah berbagai cara mereka coba, namun tak membuahkan hasil. Sampai pada suatu malam, dalam semedinya, Warsito didatangi sesosok ular besar bersisi emas dengan sepasang tanduk kecil yang ada di kepala ular itu. "Buka matamu, Warsito." Sosok ular itu yang ternyata dapat berbicara. Warsito terkejut dengan apa yang kini ada di hadapannya. Dia mencoba tenang sambil menjawab. "Siapa engkau wahai ular berbisik emas?" tanya Warsito pelan. "Aku,"
adalah sumber dari semua ilmu yang kau miliki turun-temurun sejak zaman nenek moyangmu, ujar ular itu sambil mendesiskan lidahnya yang bercabang. Aku tahu apa yang kau inginkan. Kalau kau mau, aku bisa memberikannya padamu, sambung ular itu yang kini melingkar di hadapannya. Benarkah? Apa imbalan yang kau minta dariku? Tanya Warsito. Kau tak perlu khawatir, aku tak minta apa-apa darimu. Semua ini aku berikan sebagai imbalan atas pengabdian leluhurmu selama ini kepadaku. Engkau hanya tinggal mengikuti petunjuk yang aku minta, jawab ular itu. Apa itu? Tanya Warsito penasaran. Lalu ular itu mengajukan syarat-syarat ritual yang harus dilakukan Warsito. Ingat, saat bulan purnama kau harus melakukannya. Ini kesempatanmu satu-satunya agar kau bisa punya anak, dan kau akan bertambah sakti melebihi leluhurmu dulu, ucap ular itu. Warsito tampak bersemangat. Tanpa pikir panjang dia menyanggupi semua syarat ritual yang diminta ular siluman itu. Tak lama kemudian, sosok ular itu menghilang, meninggalkan Warsito yang masih duduk bersila dengan wajah yang kini terlihat sumringah. Masih ada beberapa hari lagi, cukup waktu bagiku untuk mempersiapkan semuanya, ucap Warsito dalam hati. Hari mulai terlihat gelap, namun nampak bulan purnama perlahan menunjukkan sinar terangnya menghiasi langit. Warsito dan istrinya pamit pulang pada Rukmini. Nampaknya Rukmini dan Laras tak menyadari kalau Warsito punya rencana besar malam ini. Warsito dan Laras berjalan menyusuri jalan setapak. Malam itu bulan purnama nampak menerangi jalan mereka. Kamu haus, Las? Nih, aku bawa minum, kamu habiskan saja. Warsito menyodorkan botol minum kepada istrinya. Tanpa curiga, Laras menyambut botol minum itu dan meneguknya perlahan. Maafkan aku, Ras, ini semua aku lakukan demi kita berdua, ucap Warsito dalam hati. Tak lama kemudian, Laras berhenti sambil memegangi kepalanya. Aduh, kok aku jadi pusing begini ya, Mas? Pandangan serasa muter-muter, keluh Laras pada suaminya. Mungkin kamu kelelahan. Memang kamu dan Rukmini tadi ngapain aja selama aku berburu di hutan? Tanya Warsito. Laras tak menjawab. Tiba-tiba tubuhnya lemas. Warsito dengan sigap memegangi tubuh istrinya agar tidak jatuh. Lalu dengan tangannya yang kekar, Warsito membopong istrinya yang pingsan masuk ke dalam hutan. Warsito berjalan hati-hati sambil memperhatikan sekelilingnya, takut ada orang yang melihatnya. Tak lama kemudian, dia sampai di depan mulut gua, lalu bergegas membawa istrinya masuk ke dalam. Dibaringkan tubuh istrinya di atas tikar, beralaskan kain hijau yang sudah dipersiapkannya tadi. Dengan hati-hati, dia membuka seluruh pakaian istrinya sampai tak ada selai benang pun yang menempel. Lalu diambilnya tampah berisi bunga sesaji, disebarkan ke sekujur tubuh istrinya itu. Tak lama, dia pun membuka seluruh pakaiannya, lalu duduk bersila, dan kemudian membakar dupa yang ada dalam tungku. Mulutnya sibuk komat kamit, entah apa yang diucapkan lelaki itu. Dia tampak serius sambil memejamkan mata. Tak lama kemudian, muncul sosok ular besar bersisi emas dari lorong gua. Wahai Warsito, apakah engkau sudah siap? Tanya ular itu kepada Warsito yang masih sibuk komat kamit. Ya, aku sudah siap, jawab Warsito dengan mantap. Lalu, ular itu perlahan merayap ke arah Warsito. Tak lama kemudian, ular besar bersisi emas itu nampak melilit tubuh Warsito yang masih duduk bersila tanpa busana. Dan ketika kepala ular itu persis ada di depan wajah Warsito, tiba-tiba sosok ular itu berubah menjadi asap tipis berwarna kuning. Perlahan Warsito membuka mulutnya. Asap kuning itu sedikit demi sedikit masuk ke dalam mulut Warsito. Setelah itu, Warsito membuka matanya. Ada hawa panas menjala di sekujur tubuhnya. Perlahan-lahan, sekujur tubuhnya muncul sisi ular berwarna emas. Mata Warsito berubah warna merah menyala.
Mulutnya mendesis sambil menjulurkan lidahnya yang ujungnya kini bercabang dua. Warsito berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Dirinya kini bagaikan perpaduan antara manusia dan ular. Perlahan-lahan dia bangkit, mendekati Laras yang masih tertidur dengan bertaburkan berbagai jenis bunga sesaji di sekujur tubuhnya. Warsito yang kini sudah dirasuki siluman ular itu duduk persis di samping Laras yang masih tidak bergerak. Nafasnya terlihat turun naik. Lelaki itu memandangi tubuh Laras yang ada di hadapannya sambil lidahnya terus menjulur-julur mengeluarkan suara berdesis. Lalu dia mendekatkan kepalanya ke tubuh Laras. Dengan perlahan dijilati sekujur tubuh wanita itu dengan lidahnya dari atas kepala sampai kaki. Lalu Warsito berdiri mengangkangi Laras sambil memandangi wajah istrinya itu. Malam itu di dalam gua, Warsito melakukan persetubuhan dengan istrinya yang tetap diam tak bergerak. Setelah selesai melakukan hal itu, Warsito kembali duduk bersila di tempatnya semula. Mulutnya terbuka, perlahan ada asap kuning yang keluar dari mulut dan hidungnya. Asap kuning itu berkumpul dan kemudian berubah menjadi sosok ular besar bersisi emas yang kini melingkar persis di hadapan Warsito. Sudah kulaksanakan semua syarat yang kau minta. Sekarang tinggal persembahanku yang terakhir. Silahkan, sudah kusiapkan, ucap Warsito. Ular itu seperti paham apa yang dimaksud Warsito. Lalu perlahan merayap menuju sebuah wadah besar yang di atasnya tersaji sebuah kepala kerbau yang berukuran besar. Tanpa menunggu lama, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan cepat, kepala kerbau itu masuk ke dalam mulutnya. Dengan cepat, kepala kerbau itu masuk habis ke dalam mulut sang ular, lalu berpindah ke bagian perut ular itu yang kini nampak membesar. Bagus Warsito, ku terima semua persembahanmu. Ritual ini selesai sampai di sini. Kau boleh pulang, ucap ular itu lalu pergi meninggalkan gua. Warsito nampak tersenyum puas, lalu bergegas memakai pakaiannya kembali. Tak lupa juga dia memakaikan kembali pakaian Laras yang sepanjang ritual hanya diam seperti tertidur. Setelah beres semua, lalu dipopongnya tubuh istrinya keluar gua. Sampai di luar, dia kembali memandang sekeliling memastikan tak ada orang yang melihat dia keluar dari situ. Dia mempopong istrinya kembali ke rumah dengan hati yang bahagia karena usahanya berhasil dengan baik. Waktu berlalu, berita kehamilan Laras dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa karena semua penduduk sekitar sana tahu kalau pasangan Warsito dan Laras telah lama menikah tapi belum juga memiliki keturunan. Siang itu, Warsito duduk di teras rumahnya didampingi istrinya yang sedari tadi duduk sambil terus mengelus-elus perutnya yang kini makin membesar. Wajah keduanya tampak sangat bahagia. Akhirnya keinginan mereka selama ini akan segera terkabul. Mas, semalam aku bermimpi buruk lagi. Mimpi yang sama seperti yang sudah-sudah. Aku jadi khawatir mas, ucap Laras memulai pembicaraan. Ya, sejak mengandung, hampir setiap malam Laras bermimpi didatangi sesosok ular besar bersisi emas yang selalu datang dan menjilati perutnya. Itu kan cuma sekedar mimpi, tak usah kau pikirkan. Lagi pula, ada aku yang akan selalu melindungimu dan calon anak kita ini, ucap Warsito menenangkan istrinya. Iya mas, tapi kok ya mimpi yang sama selalu berulang-ulang, hampir tiap malam. Aku kan jadi kepikiran, jawab Laras. Sudahlah, lebih baik kau curahkan pikiranmu untuk calon anak kita yang sebentar lagi akan lahir ini, ucap Warsito sambil mendekat dan ikut mengusap-usap perut istrinya. Laras hanya bisa menghela nafas seolah ingin membuang beban pikirannya selama ini. Beberapa minggu kemudian, terdengar suara jerit tangisan bayi dari dalam kamar. Warsito langsung saja lari mendekat ke kamar. Akhirnya Warsito tersenyum. Malam itu, anak yang telah lama didambakannya telah lahir. Langsung saja dia masuk ke dalam kamar.
Dilihatnya sang istri di tempat tidur sambil menggendong seorang bayi laki-laki. "Mas, anak kita mas, dia laki-laki, gagah sekali seperti kamu," ucap Laras yang terlihat kelelahan. Lalu Warsito mencoba menggendong anaknya itu. "Wahai anakku, ini bapakmu, Warsito Rekso Tronggono. Kunamakan engkau Yuda Sangga Buana. Semoga kelak engkau menjadi lelaki tangguh seperti aku dan para leluhurmu," ucap Warsito dengan lantang, diiringi tangis sang bayi yang memecah suasana malam itu. Tanpa disadari Warsito dan istrinya, semenjak tadi selama proses kelahiran anak mereka, ratusan ular berbagai jenis dan bentuk hadir mengelilingi rumah itu, seolah-olah mereka sedang menantikan sesuatu. Setelah terdengar tangisan bayi dari dalam rumah, seluruh ular-ular itu mendesis dengan keras, membuat suasana sekitarnya terasa sangat menakutkan. Tepat 2 bulan semenjak kelahiran anak Warsito, suasana malam itu terasa sangat sunyi. Warsito dan istrinya sedang berbincang di ruang tamu. Segelas kopi hitam ada di meja hadapan Warsito. "Bagaimana ini mas? Sudah 2 malam Yuda badannya panas tak turun-turun. Seharian dia rewel, tak henti menangis. Aku jadi khawatir," ucap Laras pada suaminya. "Sekarang bagaimana keadaannya?" jawab Warsito dengan tenang, sambil tangannya meraih gelas kopi dan meminumnya perlahan. "Sekarang Yuda tidur di kamar. Tampaknya dia kelelahan seharian nangis terus," jawab Laras. Saat Warsito akan meletakkan gelas kembali ke atas meja, tiba-tiba gerakannya terhenti. Dirinya merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya, dan tak lama kemudian tercium bau amis yang sangat menyengat. Lalu tiba-tiba terdengar tangisan bayi di dalam kamar. Suaranya keras sekali. "Yuda mas!" teriak Laras pada suaminya. Mereka berdua bergegas menuju kamar, di mana Yuda ada di dalamnya.